Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Revitana Rohman, NIM 1906115. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan, materi topik 5, mata kuliah Sistem Pakar, Teknik Informatika, Institut Teknologi Garut, jurusan Ilmu Komputer tahun 2022. Representasi pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikan dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek menurut Martin dan Oxman 1988. Agar pengetahuan dapat dilakukan dalam sistem, pengetahuan harus direpresentasikan dalam format tertentu yang kemudian dihimpun dalam bentuk basis pengetahuan. Cara sistem pakar mempresentasikan pengetahuan akan mempengaruhi perkembangan, efisiensi, dan perbaikan sistem. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Representasian dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Bahasa representasi harus dapat membuat seseorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran. Pengetahuan dapat direpresentasikan dalam bentuk yang sederhana atau kompleks, tergantung dari masalahnya. Menurut Sub 1989, beberapa model representasi pengetahuan yang penting adalah: satu adalah logika. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah, dan prosedur yang membuat proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, yang menjadi dasar dari teknik representasi high level. Dalam melakukan penalaran, komputer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer, yaitu logika simbolik atau logika matematik. Logika itu disebut logika komputasional. Bentuk logika komputasional ada dua, yaitu logika proporsional atau kalkulus dan logika predikat. Penalaran deduktif ini bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Umumnya dimulai dari suatu silogisme atau pernyataan premis dan inferensi yang biasanya terdiri dari tiga bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contoh penalaran secara deduktif adalah premis mayor: jika hujan turun, saya tidak akan lari pagi. Premis minornya: pagi ini hujan turun. Konklusinya: oleh karena itu, pagi ini saya tidak akan lari pagi karena hujan. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif, dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum. Penalaran ini menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan umum. Contoh penalaran secara induktif adalah premisnya yaitu diolah yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak. Premisnya transistor rusak menyebabkan elektronik rusak. Premisnya IC rusak yang disebabkan peralatan tidak berfungsi. Konklusinya, maka peralatan semikonduktor rusak merupakan
penyebab utama rusaknya peralatan elektronik. Maka penalaran induktif konklusif tidak selalu mutlak, dapat berubah bila mana ditemukan fakta-fakta baru. Selanjutnya ada jaringan semantik. Konsep jaringan semantik diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Rosquillian. Jaringan semantik merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi proporsional menurut Giantoro dan Riley 1994. Yang dimaksud dengan informasi proporsional adalah pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Informasi proporsional merupakan bahasa deklaratif karena menyatakan fakta. Representasi jaringan sistematik merupakan penggambaran grafis dari pengetahuan yang memperlihatkan hubungan hierarki dari objek-objek komponen dasar. Untuk mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk jaringan sinematik adalah simpul atau node dan penghubung link. Simpul mempresentasikan objek, konsep, dan situasi. Simpul digambarkan dengan kotak atau lingkaran. Menghubungkan antar simpul. Penghubung digambarkan dengan panah berarah dan diberi label untuk menyatakan hubungan yang dipresentasikan. Adalah sebuah contoh bagaimana pengetahuan dapat mempresentasikan menggunakan jaringan sinematik. Jaringan sinematik mempresentasikan pernyataan bahwa semua komputer merupakan alat elektronik, semua PC merupakan komputer, dan semua komputer merupakan monitor. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semua PC memiliki monitor dan hanya sebagian alat elektronik yang memiliki monitor. Objek atribut value (OAV). Objek dapat berupa bentuk fisik atau konsep. Atribut adalah karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Value nilai besaran atau nilai takaran. Spesifikasi atau atribut tersebut merupakan situasi tersebut dapat berupa numerik, string, atau boolean. Sebuah objek dapat memiliki beberapa atribut, biasanya disebut OAV, multi atribut. Contoh representasi pengetahuan OAV ditunjukkan pada tabel. Tabel representasi pengetahuan dengan AOV. Contoh ada objek mangga, atributnya warna, value-nya hijau, oranye, dan sebagainya. Contohnya atribut mangga berbiji berarti biji tunggal. Mangga rasanya ada asam, ada manis. Terus mangga bentuknya ada oval, ada bulat. Pisang warnanya hijau atau kuning. Pisang bentuknya lonjong. Bingkai frame. Bingkai berupa ruangan-ruangan yang berisi atribut yang mendeskripsikan pengetahuan. Pengetahuan yang bermuat dalam slot dapat berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lainnya. Bingkai digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan deklaratif menurut Giaranto dan Lirey 1994. Bingkai merupakan cara yang lebih kompleks untuk menyimpan objek dan nilai atributnya bila dibandingkan dengan jaringan sinematik. Bingkai menambahkan kecerahan pada representasi data dan mengizinkan objek untuk menurunkan nilai objek yang lain. Pada tabel dapat dilihat sebagai berikut, yaitu nama flu, gejalanya ada bersin, pusing, demam, obatnya ada ultraflu, ada mixagrip. Berikutnya ada kaidah produksi. Kaidah produksi yaitu cara formal untuk mempresentasikan rekomendasi arahan atau strategi. Kaidah reproduksi dituliskan dalam bentuk jika, maka, jika, dan maka. Bisa dilihat contohnya seperti berikut ini. Jika premis maka konkursif. Jika, maka, jika sawan umum, jika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.